Halo semuanya, terima kasih sudah mengumpulkan tugas untuk meeting yang kelima. Sekarang kita masuk meeting yang keenam. Saya sudah menerima dan kemudian saya sudah cek, saya sudah beri nilai kepada masing-masing yang mengumpulkan. Tapi banyak juga yang belum mengumpulkan. Contohnya untuk yang di kelas 20A itu sekitar 13 atau 10 orang belum mengumpulkan, tetapi sedangkan yang di kelas B sama sekitar 10 sampai 14 orang belum mengumpulkan. Bagi yang sudah mengumpulkan, saya sudah berikan nilai. Nah, sekarang kita di pertemuan ke-6 ini saya akan mereview pekerjaan kalian supaya nanti berikutnya kalian bisa memperbaiki kesalahan itu dengan latihan-latihan yang lain. Oke, sekarang saya akan share video, share screen. Alright. Oke, jadi saya sudah melihat semuanya dan saya beri nilai. Nanti silahkan kalian juga lihat kunci jawaban yang sudah saya berikan juga di PowerPoint yang ini, ya. Oke, sekarang kita mulai dengan pertama, nilai rata-rata untuk dua kelas, ya, masing-masing antara 70,5. Ya, kenapa segitu? Karena belum ada yang bagus sekali nilainya, tapi ada juga yang masih harus banyak belajar, gitu ya. Kemudian masih banyak yang bingung membedakan penulisan untuk bunyi vokal e, o, e, ya, itu bingung gitu. Padahal setiap bunyi itu punya fonetik simbolnya masing-masing. Kemudian ada beberapa juga yang menulis satu kata, tetapi dia menulisnya lebih dari satu transkripsi. Ya, nanti saya tunjukkan yang bagaimana itu. Kemudian satu lagi ada yang missed atau ada yang kehilangan satu fonetik simbol. Oke? Nah, kita mulai dari ini. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa ada yang bingung membedakan penulisan pen, 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 Kalau pen yang itu penulisannya seperti biasa, ya. Kalau Anda menulis lambang seperti ini, seperti angka 3 terbalik, itu nanti beda lagi, beda kan? Ya, kemudian itu beda lagi, ya. Jadi untuk ini pen betul pakai huruf tetapi bed kan sama, pen dan bed, kan? Berarti yang betul adalah untuk yang di sini bukan angka 3 seperti ini, tetapi ya. Itu. Kemudian, nah, kalau misalnya ada yang masih bingung, ya, ini bisa kalian print, kemudian kalian coba latihan-latihan lagi. Oke. Kemudian contoh yang kedua, ini yang saya katakan tadi, satu kata itu hanya bisa ditulis satu transkripsi saja. Transkripsi itu apa? Transkripsi itu mulai dari ini, ya, tanda garis miring ini satu transkripsi. Maka satu kata hanya terdiri dari satu transkripsi saja. Ya, kalau kayak gini, ini gimana? Saya disuruh memilih yang mana. Padahal berbeda. Yang satu ini, misalnya yang ini, I, K,
Sama ini apa? Huruf L, huruf I, atau apa? Ya kan? Maka satu kata ya satu transkripsi, tidak boleh seperti ini. Coba kalau kalian buka kamus, pasti satu kata satu transkripsi, nggak bisa double-double seperti itu. Apalagi triple, apalagi nih, kuartet ya, ada 4 ya, nggak bisa. Tapi satu kata hanya satu transkripsi. Oke. Kemudian ada juga yang masih rancu untuk menuliskan whether itu masih ada pencil, ya ada e-nya lagi pencil. Pencil, pencil. Kemudian table. Habis beh, itu kan ada e-nya kan? Ada e-nya lagi. Nah, ini yang masih salah, harusnya ada e-nya lagi ya. Dan ini juga bukan 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 e, bukan e ya, tapi yang e terbalik. Tuh, nah itu beda-beda lagi. Nah, kalau kalian masih bingung ya, manfaatkanlah teknologi yang kalian punya. Jadi kalian punya smartphone itu tolong digunakan ya, tolong dimanfaatkan untuk mengakses beberapa rekomendasi digital dictionary. Ya, kalau nggak punya kamus, saya katakan dari awal kan, dari awal pertemuan bahwa kamu atau kalian harus punya kamus. Karena kalian anak bahasa Inggris, harus punya. Miss, apakah harus kamusnya itu berbentuk buku? Enggak. You can use your cell phone. You can use your smartphone. You have to be smarter than your smartphone. Kamu harus lebih pinter daripada smartphone-mu. Maka gimana caranya lebih pinter? Ya kamu harus tahu bagaimana cara menggunakannya. Nah, ini rekomendasi kamus elektronik. Nah, maka saya katakan kamus yang baik adalah kamus yang juga menyediakan transkripsi fonetik simbolnya. Nah, sebenarnya ada banyak banget, tapi saya berikan acuan 3. Kalian bisa ke macmillandictionary.com atau Cambridge Dictionary, ya. Syukur-syukur kalau kalian punya laptop, kalian install aplikasi kamus ya. Biasanya sih Cambridge Dictionary ini punya aplikasi, Macmillan juga punya, Merriam-Webster juga harus punya. Ya, at least kalau tidak punya laptop, you can use your smartphone. Ya, kalau memang HP-nya berat, ya nggak usah download aplikasi, nggak masalah. You can go to the Google. Ya, masuk ke Google-nya, kemudian masuk ke alamat yang dituju. Ini masuk ke Google-nya, kemudian masuk ke alamat yang dituju ini. Tapi kalau HP kalian masih tergolong HP yang mampu untuk memuat aplikasi lagi, bisa kok kalian cari di App Store ya, di Android App Store, cari ya untuk mengakses kamus. Oh ya, sebelum ke kunci jawaban, saya mau ucapkan selamat datang bagi mahasiswa yang masuk di gelombang 3 ya, gelombang 3 akhir. Memang kalian masuk, kalau dikatakan lambat ya lambat, karena kita sudah masuk ke pertemuan ke-6, which is dari 16 pertemuan kita sudah sampai hampir separuh perjalanan ya, tapi nggak masalah. You can catch up, kalian masih bisa ngejar dengan materi-materi yang sudah saya upload di Google Classroom. Setiap materi, setiap PowerPoint, setiap soal saya taruh di situ. Supaya apa? Supaya kalian bisa pelajari lagi. Ya. Kalau itu belum cukup, masih bingung, masih punya pertanyaan, you can ask your friends ya, make friends ya, harus punya teman kelompok belajar, tapi tetap dengan protokol kesehatan ya. Kalau ngumpul-ngumpul, tolong karena ini angka
laju COVID di Kabupaten Landak masih sangat jauh ya, masih sangat, fluktuatif. Oke? Kita nggak tahu kita kena COVID atau enggak, karena kita nggak pernah ada swab yang massal, ya kan? Nah, makanya tetap jaga kesehatan, tetap dengan protokol kesehatan kalau kalian mau belajar kelompok. Oke? Kalau temannya masih, nggak ngerti, bisa ditanyakan ke saya via grup, jangan japri, ya, jangan japri. Kalau menanyakan hal yang bersifat, teknis, bersifat pertanyaan tentang materi, tanyakan di WhatsApp, oke? Supaya semuanya juga belajar. Oke. Nah, ini adalah kunci jawaban. Mungkin di video ini nanti kalian bisa post untuk, ngecek ya, mungkin saya salah, siapa tahu saya salah mengoreksi, "Miss, ini saya nulisnya udah bener kok, Miss, kok cuma dapat segini?" Gitu ya. Boleh diprotes ya, nanti coba saya nanti revisi. Nah, ini kunci jawabannya, silakan dicek lagi ya, kemudian, banyak-banyak latihan ya, sambil lihat-lihat kamusnya juga. Nah, saya katakan di pertemuan kemarin bahwa untuk UTS nanti, saya akan meminta kalian untuk merekam suara kalian. Nanti saya akan berikan soalnya apakah dengan, huruf alfabet atau phonetic symbol? Jawabannya adalah phonetic symbol. Jadi saya sediakan list phonetic symbol, ya. Nanti kalian baca, ya, kalian rekam suara kalian, kalian baca. Jadi bukan lagi tulisannya huruf alfabet B, back, begini, enggak. Tapi yang saya tulis adalah, soalnya adalah ini, and you have to pronounce the word, the phonetic symbols through recording. Ya. Nah, sekarang kita latihan. Ya, dari yang sudah kalian tulis, kita coba baca ya. So, you have to repeat after me. Ya, jadi harus mengulang apa yang saya katakan. Oke, kita bacanya dari phonetic simbolnya dulu ya. Kita abaikan yang di sebelah kiri, tapi kita baca yang ini. Kita latihan menuju UTS. Oke, ini pertemuan ke-6, pertemuan ke-7 kita masih latihan, pertemuan ke-8 adalah UTS-nya. Oke? Oke, kita baca dulu. Bag, pen, bed, both, eat. Mungkin agak kecepatan ya, kita ulang lagi ya. Saya akan beri jeda, and you have to repeat after me. Bag, pen, bed, both, eat, take, do, help, boy, give, pencil, table, watch, shining, headache, jacket, bottle, cupboard, chair, amazing. Oke. Ya. Latihan untuk membaca phonetic symbols-nya. Oke, kalian bisa latihan berulang-ulang, baca lagi phonetic simbolnya supaya bisa ya. Anak bahasa Inggris harus mengerti ini, harus tahu ini ya. Karena nanti kalau kalian ditanya ya di kamus, ini lambang apa sih, Bang? Ini lambang apa sih, Kak? Hah, nggak tahu ya. Ya malu ya, harusnya malu.
Karena anak bahasa Inggris kok nggak ngerti fonetik simbol, kok nggak ngerti kegunaannya, nah itu akan jadi hal yang malu-maluin, ya, makanya harus belajar. Bagaimana cara menghafalnya? Dihafal. Tidak ada cara lain selain dihafal. Latihan yang banyak, ya. I know that semua orang pengen yang instan, pengen langsung ngerti, pengen langsung pinter. But then, itu bukan belajar namanya kalau langsung yang instan. Ya, semua lewat proses, semua lewat latihan. Oke? Nah, setelah ini, saya sudah upload latihan lagi. Kita coba latihan untuk menulis dibalik. Kalau kemarin kalian menulis phonetic symbols-nya, sekarang di latihan yang ini, yang pertemuan ke-6 ini, kalian akan menebak dari phonetic symbol itu kata apa? Ya, kata apa yang memiliki phonetic transcription seperti itu, ya. Soalnya dalam bentuk seperti kuis, ya, seperti kuis, dan memang ini kuis pertama. Kuisnya adalah teka-teki silang. Ya, silakan nanti diisi. Miss, caranya ngerjakan gimana? As usual, saya tidak mau menyusahkan kalian, ya. Kalau yang punya printer, kalau yang ada print, silahkan di-print, kemudian dikerjakan, kemudian difoto. Kalau enggak gimana? Enggak masalah, ditulis di kertas, ya. Tulis di kertas nomor 1 sampai dengan nomor 10, kalau saya nggak salah, saya lupa. Ya. Oh, saya tayangin aja ya, saya tayangin aja. Soalnya sebenarnya sudah saya upload. Nah, ini adalah sebentar. Notice. Saya kok lupa ya, saya taruhnya di mana. Oh, ini. Di sini. Nih. Jadi ini adalah, tunggu. Ini adalah soalnya. Ya. Jadi ada sekitar, ada 22. Ya, nanti kalian kalau misalnya tidak punya print untuk ngeprint ini, nggak apa-apa. Tulis across-nya nomor across itu apa? Mendatar. Kalau down, menurun. Nah, nanti kamu tulis ya di kertas kalau misalnya nggak punya print. Mendatar, nomor berapa? Menurun, nomor berapa? Jawabannya apa? Kemudian difoto, seperti biasa, masukkan ke Google Classroom. Ya. Nah, ini sebenarnya sudah diberi juga acuannya ya. Ini pilihannya, gampang kan? Pilihannya ini yang mana dari phonetic transcription yang di sini. Ya, ditebak-tebak, dimasukkan ke sini. Sebenarnya enak di print sih ya, supaya benar nggak nih ya kata-katanya. Dimasukkan ke sini, ini down, ini across. Ini down, nomor 1 ya. 1 menurun. Nah, ini kalian tebak, ini apa? Kata apa ini? Ya, kemudian 2 mendatar. Oh, ini soalnya yang ini. 2 mendatar berarti soalnya yang ini. Ini apa? Tebak ini kata apa? Dari transkripsinya. Cara bacanya ini. Berarti ini tulisannya bagaimana? Gitu. Lagi. 3 mendatar.
Berarti ini soalnya. Nah, ditebak. Ini, bunyi ini, atau pengucapan ini merupakan kata apa? Dan seterusnya, sampai akhir. Oke, waktu pengumpulannya kapan? Waktu pengumpulannya adalah hari Selasa. Selasa depan. Ya, nanti saya tulis di tugas kelas. Oke. I think that's all. Cukup untuk pertemuan yang ke-6. Kalau masih ada yang dibingungkan, ada yang masih belum jelas, please kindly text me on the Google Classroom or WhatsApp group. Okay? Thank you very much. Setelah ini silahkan download soalnya dan lakukan presensi. Okay? Thank you. So see you on next Friday. Yeah, see you next week. Bye-bye.